Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita bersyukur sebab Tuhan sudah menolong kita sehingga kita dapat bersekutu bersama-sama, menikmati persekutuan dengan Tuhan dan tubuhnya. Kita harus percaya bahwa ibadah kita tidak pernah sia-sia, tetapi mendatangkan sukacita yang sangat besar bagi kita. Mari kita membaca lagi dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan ayat yang ke-20 saja terlebih dahulu. Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Masih lanjutan dari khotbah minggu lalu. Demikian firman Tuhan bagi kita. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah belajar bersama-sama bahwa ada 3 tugas gereja. Ada 3 misi gereja. Dan sebagai orang-orang percaya, sebagai tubuh Kristus, kita harus mengerjakan ketiga tugas ini dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, kita sudah belajar bahwa tugas gereja itu adalah memuliakan Tuhan dengan memberitakan Injil kepada jiwa-jiwa yang terhilang. Yang kedua, bahwa tugas gereja adalah memuliakan Tuhan dengan memuridkan orang-orang percaya. Supaya orang-orang percaya ini menjadi serupa dengan Yesus yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Dan tugas yang ketiga adalah untuk memuliakan Tuhan dengan memuridkan orang-orang supaya mereka juga bisa memuridkan orang lain. Inilah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi setiap kita yang percaya, karena hanya melalui ketiga tugas ini kita dapat melebarkan kerajaan Tuhan di atas muka bumi ini. Mari pada kesempatan ini kita akan melihat bagian yang kedua dan ketiga. Dan mari kita melihat bahwa tugas gereja yang kedua itu memuliakan Tuhan dengan memuridkan orang-orang percaya agar mereka jadi seperti Yesus yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sebagaimana kita baca di dalam Matius pasal 28 ayat 19 yang ke-20, jadi amanat agung Tuhan Yesus Kristus itu tidak hanya sekedar membuat orang-orang bertobat dan percaya kepada Yesus, tetapi lebih dari itu, amanat agung memerintahkan kita untuk memuridkan para petobat-petobat itu. Untuk memuridkan orang-orang percaya, supaya mereka menjadi pengikut Kristus yang sejati. Supaya mereka menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh taat kepada perintah Tuhan kita Yesus Kristus. Saya baca kembali saudara ya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi kalau kita bersekutu seperti sekarang ini, kalau kita membangun kehidupan bersama-sama, melayani bersama-sama, belajar bersama-sama, tujuannya supaya kita ini dimuridkan. Kita memuridkan menjadi orang-orang Kristen yang semakin hari semakin menyerupai Kristus. Menjadi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh taat kepada firman Allah. Ini yang dikehendaki oleh Tuhan saudara. Nah, kalau kita membaca tadi bahwa tugas memuridkan itu dimulai dari baptisan. Dimulai dari baptisan. Mungkin masih ada yang belum dibaptis dalam air. Mari kita memperhatikan ayat-ayat ini. Jadi pemuritan itu dimulai dari baptiskan.
Ya jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mengapa baptisan ini penting? Mengawali sebuah pemuritan, saudara, sebab baptisan ini adalah tindakan awal dari ketaatan kita kepada Kristus. Kalau kita sungguh-sungguh percaya dan mau belajar taat kepada Yesus, maka kita akan memberi diri dibaptis. Karena baptisan itu adalah perintah Allah. Dalam Markus pasal yang ke-15 dikatakan, barang siapa yang percaya dan dibaptis. Jadi baptisan adalah tanda awal ketaatan kita kepada Yesus Kristus. Kalau seseorang menolak untuk dibaptis, bagaimana dia bisa mau mentaati semua perintah yang lain? Makanya saya senang kalau ada orang-orang yang oleh karena imannya dan bertumbuh dalam iman, dia memberi diri dibaptis. Ini awal dari pemuritan, saudara. Nah, baptisan ini penting, saudara, karena dengan kita dibaptiskan di dalam Yesus, dibaptiskan melalui baptisan air, kita sementara diidentifikasikan dengan kematian, dengan penguburan, dan kebangkitan Tuhan kita. Ini menegaskan kepada kita bahwa kita yang percaya kepada Yesus, kita berkomitmen untuk hidup bagi Kristus. Bukan lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi hidup bagi Kristus. Seseorang yang tidak menyadari bahwa dia hidup bagi Kristus, tidak mungkin dia akan dapat dimuridkan dengan baik. Coba kita baca dalam Roma pasal 6, saudara, ayat 3 dan 4. Roma pasal 6. Ayat 3 dan ayat yang keempat. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Jadi kita yang dibaptis, kita harus tahu bahwa kita telah menjadi satu dengan kematian Kristus. Kita menjadi satu dengan penguburannya. Kita menjadi satu dengan kebangkitannya. Dan sekarang kita harus tahu bahwa kita hidup di dalam hidup yang baru. Hidup yang seperti apa? Hidup dalam iman dan mengasihi Tuhan. Amin. Mari saudara, kita mengingat kembali bahwa semua kita yang sudah dibaptis, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus karena kita telah mati bersama-sama dengan Dia. Kita hidup dalam hidup yang baru. Dan mari kita menolong orang-orang yang kita kasihi, keluarga kita, untuk mereka juga mau mentaati firman Tuhan ini. Mau memberi diri dibaptis sebagai tanda awal ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, selanjutnya saudara, tidak hanya sampai pada baptisan air dan selesai. Tidak, tugas gereja tidak berhenti di situ. Gereja harus mengajar orang-orang percaya ini yang telah dibaptiskan ini untuk mentaati semua perintah Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Mentaati semua perintah Tuhan, hidup dalam seluruh kehendak Allah. Kiranya kita harus menjadi orang-orang yang seperti pujian lama itu. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Kita bersekutu di gereja bukan untuk mencari atau melaksanakan kehendak kita. Kita di sini untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya kenapa seringkali kenapa firman Allah harus terus diberitakan. Kita tidak boleh hanya ingin mendengar apa yang ingin kita dengar, tetapi kita harus mendengar apa yang Tuhan perintahkan kepada kita untuk kita pelajari, kita pahami dan kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Ini tugas gereja, ini tugas gereja. Jadi tambah hari, tambah ikut Tuhan, tambah hari, tambah kita mentaati firman dan kebenarannya.
Ini yang menjadi tugas kita, saudara. Dan mengajar untuk mentaati seluruh perintah Allah ini adalah proses yang akan berjalan seluruh kehidupan kita. Ini adalah proses pembelajaran yang berlangsung seumur hidup kita. Ini bicara soal proses, saudara, tidak ada seorang pun yang sudah sempurna hari ini, tidak ada. Makanya kalau ada orang-orang lain atau jemaat, ya di antara kita ada yang melakukan kesalahan, pelanggaran, kadang kalau capek kita juga marah, kadang omongan kita tidak jadi berkat. Karena memang saya tidak berbicara soal kesempurnaan, tetapi proses pertumbuhan. Amin. Saya selalu belajar untuk merespon orang-orang di sekitar saya sebagai orang-orang yang sedang berproses. Bukan sebagai orang-orang yang sudah sempurna. Kalau saya berbuat salah, pendeta juga dalam proses. Amin, saudara. Kalau suami istri melakukan kesalahan, ya sedang berproses. Kalau di antara jemaat ada yang belum ngerti, kadang kayaknya bagaimana gitu, memang sementara dalam proses, saudara. Kita harus memasuki proses seumur hidup ini. Kita harus rela diajar, kita harus memiliki telinga seorang murid. Amin. Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang seperti Yesus, taat kepada firman Allah, taat pada kehendak Allah. Nah, jika ada orang yang mengaku percaya, mengaku Kristen, tetapi tidak ada kerinduan untuk bertumbuh di dalam Tuhan, untuk bertumbuh dalam ketaatan kepada Yesus, maka imannya adalah iman yang mati. Banyak orang mengaku Kristen tetapi enggak mau belajar taat pada firman. Tidak ada usaha untuk mentaati firman. Ya, membaca Alkitab aja malas. Ke gereja juga malas. Dengar firman juga ogah-ogahan. Lama sedikit sudah mulai kewalahan. Kalau temanya agak dalam rasanya, khotbah angel ayat sak perikop, kesel aku. Nah, orang harus punya kerinduan. Amin, saudara. Kata Petrus, jadilah seperti bayi yang rindu susu yang murni itu. Kalau kita sungguh-sungguh lahir baru, saudara, kita menjadi bayi-bayi rohani di dalam Kristus. Kalau kita sehat imannya, kita pasti akan rindu akan air susu yang murni itu. Karena apa? Adalah karakteristik seorang bayi untuk bertumbuh dan terus bertumbuh. Jadi kalau ada orang Kristen yang mengaku percaya tetapi tidak ada kerinduan untuk bertumbuh dalam ketaatan kepada Tuhan, pengakuannya dipertanyakan. Makanya Alkitab berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan. Dia akan bertumbuh, saudara, bertumbuh dalam ketaatan kepada firman. Dan orang kalau taat, saudara, hidupnya pasti mengalami pertolongan demi pertolongan Tuhan. Ini tugas kita, saudara. Lalu mungkin ada yang bertanya, lalu perintah yang mana yang harus saya taati? Ada begitu banyak perintah Tuhan di Alkitab. Kadang kita tidak tahu bagaimana cara kita memulainya. Saya mau mulai dari mana? Saya sekarang percaya, saya dibaptis, saya mau taat pada firman Tuhan. Tapi mulai dari mana, Pak Pendeta? Mulai dari mana saya melakukannya? Nah, mari kita membaca ayat yang sudah kita baca minggu yang lalu di dalam Matius pasal 22. Ayat yang ke-37 sampai 40. Supaya kita tahu dari mana kita memulainya. Karena ada begitu banyak perintah Tuhan dalam Alkitab. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ada begitu banyak perintah dalam Alkitab untuk kita lakukan. Kadang kita
tidak tahu harus mulai dari mana. Tetapi bersyukur Yesus merangkum seluruh perintah-perintah Allah. Seluruh hukum Taurat hanya menjadi dua hukum yang utama dan yang terutama. Yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, dari kedua hukum ini kita tahu dari mana kita akan memulai hidup mentaati seluruh perintah Allah. Karena dari sini kita ditunjukkan tentang karakteristik orang-orang yang sungguh mentaati perintah Tuhan. Jadi murid-murid yang mentaati perintah Tuhan, murid-murid yang seperti Yesus itu tampak kita lihat dari ayat-ayat ini, dari kedua hukum yang utama dan yang pertama ini. Apa sih ciri-ciri seorang murid yang sejati itu, saudara? Dari ayat-ayat ini saya mau mengemukakan bahwa murid yang seperti Kristus adalah seorang percaya yang mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Kalau kita ditanya apakah Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan, kita pasti menjawab, ya, saya mengasihi Tuhan. Semua kita bisa mengatakan itu. Tetapi jika pertanyaannya diubah seperti ini, apakah Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya? Maka kita butuh waktu untuk memikirkan apakah memang kita benar-benar mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, akal budi, kekuatan, harta, kekayaan kita. Apakah kita mengasihi Tuhan lebih dari kita mengasihi diri sendiri? Apakah kita mau rela menyerahkan hidup kita untuk Tuhan? Itu persoalannya. Apakah kita mengasihi Tuhan lebih daripada kita mengasihi orang-orang yang kita cintai? Apakah kita mengasihi Tuhan lebih daripada kita mengasihi harta kekayaan kita? Apakah kita mengasihi Tuhan lebih dari hobi kita, kesenangan kita? Apakah kita masih berbantah-bantah pada waktu Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu dengan mengorbankan diri kita sendiri, mengorbankan orang-orang yang kita kasihi, mengorbankan harta benda kita, bahkan mengorbankan apa yang menjadi kesenangan kita? Yesus memanggil kita untuk dapat melepaskan segala sesuatu yang kita cintai, untuk kita dapat datang kepada Tuhan. Nah, kita harus bertumbuh dalam ketaatan seperti ini. Mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Saudara, ini adalah proses seumur hidup ya. Sekali lagi ini proses seumur hidup. Saya tidak bicara soal kesempurnaan, tetapi proses. Kita harus mau masuk dalam proses ini dan harus kita akui bahwa kita seringkali gagal mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Kadang, aduh Tuhan, aku takut. Nanti gimana kalau aku mengalami aniaya? Aduh Tuhan, aku takut, gimana keluargaku nanti? Nanti gimana hartaku? Nanti aku udah punya apa-apa Tuhan. Itu kita seringkali gagal. Tetapi kita harus belajar sedikit demi sedikit. Kalau bisa radikal, saudara, seperti Sakeus. Dia berkata, ya aku akan memberikan setengah dari milikku untuk orang-orang miskin pada saat pertobatannya. Dan kalau ada yang kuperas, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Ini perubahan yang radikal. Murid-murid meninggalkan jalannya, meninggalkan keluarganya untuk mengikut Yesus. Kalau tidak demikian, tidak pernah menjadi seorang murid. Makanya dia berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, apakah kita mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya? Maka butuh banyak waktu untuk kita memikirkannya. Mari kita bertumbuh dalam mengasihi Tuhan. Amin. Kita bertumbuh dalam mentaati firman Tuhan.
Saudara, kalau iman kita sungguh-sungguh sehat, saudara, kita akan mulai mengasihi Tuhan. Kita akan mulai mengasihi Bapa yang mengutus Dia sebagai anak-anaknya yang kekasih. Coba kita lihat Efesus 5 ayat 1 dan 2. Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2. Ya, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Hidup sebagai penurut-penurut Allah. Hidup sebagai anak-anak yang kekasih, anak-anak yang taat, saudara. Dengan kasih seperti kasih Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk kita. Demikianlah kita harus mengasihi Tuhan. Ini yang menjadi tugas kita, mendidik jemaat untuk menjadi penurut-penurut Allah, saudara. Wah, kalau semua kita mentaati Allah, luar biasa kita dapat memuliakan Tuhan. Amin. Ini yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, saudara, kalau kita menuruti Allah, ya kalau kita menuruti Allah sebagai anak-anak yang kekasih, pasti kita akan benci dosa. Amin. Karena Allah itu kudus dan Dia tidak dapat bersekutu dengan segala sesuatu yang tidak kudus. Jadi mengasihi Tuhan ini termasuk kita membenci dosa. Tambah hari, tambah benci dosa, begitu. Membenci dosa, saudara. Jadi kalau ada pikiran jahat, kita tahu itu dosa, kita membenci. Kita bukan hanya menjauhi, tetapi membenci. Jauh kalau gak benci, kangen, saudara. Tapi kalau benci, pasti kita akan menjauh. Istilah benci tapi rindu itu salah, saudara. Jadi itu gak benci itu. Kalau benci enggak rindu, namanya benci. Kita akan membenci dosa yang telah membuat Yesus menderita, mati di atas kayu salib. Coba baca dalam Mazmur pasal 97 ayat 10. Mazmur 97 ayat 10. Ya, ayat yang pertama aja. Bagian A saja. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Bencilah dosa. Jangan kita ikut-ikut berbuat jahat, tetapi Paulus berkata kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Karena kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk menjadi manusia baru dan melakukan pekerjaan baik yang telah Allah persiapkan bagi kita. Efesus 2 ayat yang ke-10. Tuhan Yesus juga memanggil kita untuk mengasihi kita lebih dari saudara kita, orang-orang yang kita kasihi. Dan lebih dari apapun juga, saudara. Coba lihat Lukas 14 ayat 26 sampai 27, kita harus membaca ayat ini karena ini disampaikan oleh Tuhan Yesus. Keras ayat ini, saudara. Tapi inilah kehendak Tuhan. Lukas pasal 14 ayat 24 sampai ayat ayat 26 dan 27. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Artinya kita harus mengasihi Tuhan lebih dari kita mengasihi diri sendiri. Lebih dari kita mengasihi orang-orang yang kita cintai. Lebih dari kita mengasihi apapun juga, dia harus menjadi yang pertama dan yang terutama.
Sekali lagi, ini adalah proses dari pertumbuhan hidup kita hari demi hari. Semakin hari kita semakin mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengasihi Tuhan ini juga termasuk bahwa kita harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Saudara, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan suka dekat dengan Dia. Kita akan menyembah Dia. Menjadi umat yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari kita baca dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ini bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, saudara. Apa sih maksudnya menyembah? Apa sih maksudnya worship itu, saudara? Ya, menyembah Tuhan bukan hanya kita berkata haleluya, puji Tuhan, haleluya, praise the Lord. Tetapi harus didasari dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Maksud saya seperti ini, saudara. Menyembah Tuhan itu adalah orang-orang yang mengisi hati nuraninya dengan kebenaran Tuhan. Jadi kita mengisi hati nurani kita. Kita mengisi pikiran kita dengan firman Allah, saudara. Kita membuka hati kita untuk kasih Tuhan. Itu menyembah Tuhan. Saat kita duduk, kita berlutut. Kita mengisi hati nurani kita dengan kebenaran. Kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Kita membuka hati kita untuk mengasihi Tuhan. Kita membuka diri kita untuk memberikan seluruh hidup kita bagi kehendak Allah. Penyembah itu akan melayani Tuhan. Amin, saudara. Seorang yang menyembah Tuhan, dia mengabdikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, ku jawab ya, 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 ya terhadap semua kehendak Tuhan. Ya terhadap semua panggilan Tuhan. Kalau dia ingin kita melakukan sesuatu, kita tidak akan pernah berkata tidak. Ini orang yang menyembah Tuhan. Orang yang menyembah Tuhan itu membersihkan angan-angan jahatnya dengan kebenaran firman Allah, saudara. Hati-hati dengan keinginan hati, hati-hati dengan angan-angan kita, saudara. Ya, banyak kita ini mengisi angan-angan kita, kerinduan kita dengan hal-hal duniawi. Kita banyak membaca tulisan-tulisan dengan hikmat-hikmat dunia, mengisi dengan film-film duniawi, sehingga angan-angan kita terbentuk bukan angan-angan yang rohani, tetapi angan-angan yang duniawi. Kalau kita menyembah Tuhan, membersihkan hati nurani kita, mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, membuka hati dan mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah, sehingga kita akan melakukan segala apa yang dikehendakinya. Saudara, kalau kita mengikuti Tuhan tanpa harus berkorban apa-apa, semua orang bisa. Tapi mengikut Tuhan dengan melepaskan segala sesuatu, memikul salib, menyangkal diri, tidak semua orang mau melakukannya. Tapi kalau kita mau menjadi murid sejati, kita harus mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Amin. Nah, penyembahan itu adalah kasih terdalam kita kepada Tuhan. Yang kita nyatakan melalui pikiran, melalui sikap dan tindakan kita, melalui perkataan kita yang sesuai dengan firman Allah, sehingga orang-orang yang melihat kita, dia dapat melihat Yesus dalam kehidupan kita. Kita menjadi wakil-wakil Allah di atas muka bumi ini. Ketika orang bertanya kepada kita, maka jawaban kita adalah jawaban seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Sikap kita kepada orang lain seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mewakili Tuhan. Ini menyembah, saudara. Dan kita akan dapat menyembah Tuhan dalam kebenaran kalau kita bertumbuh dalam kebenaran. Kalau kita bertumbuh dalam mentaati firman Tuhan.
Jadi penyembahan itu adalah seluruh kehidupan kita. Bukan hanya saat kita berlutut dan menyembah secara itu, tidak hanya itu, tapi seluruh hidup kita. Dari pikiran, perasaan, kehendak, sikap, tindakan yang diabdikan untuk kemuliaan Tuhan atas dasar kasih kita kepadanya, itulah penyembahan kita kepada Tuhan. Jadi kalau ada orang mengajak, mari kita menyembah Tuhan, tidak hanya dalam persekutuan, haleluya, tidak hanya itu, tapi mengisi hati kita, mengisi pikiran kita dengan firman Allah, memberi diri untuk melakukan kehendak-Nya, dan menyatakan kasih kita dalam seluruh kedirian kita, supaya pada akhirnya kita menjadi wakil Tuhan di atas muka bumi ini. Yang berikutnya saudara, murid Tuhan yang sejati itu mengasihi satu sama lain. Murid Tuhan yang sejati itu saling membangun di dalam kasih, saudara. Ini yang menjadi tugas kita berkumpul untuk saling mengasihi, untuk saling membangun di dalam kasih. Ada orang yang datang, aku datang terlambat, pulang cepat. Aku di nang gereja pokoknya memuji Tuhan, dengar firman, kasih persembahan, pulang. Males aku ketemu orang-orang. Itu bukan murid Kristus yang sejati. Ada banyak orang yang tidak mau mengambil resiko berhubungan dengan orang-orang lain. Karena pasti saudara, kalau sudah berhubungan dengan orang lain itu punya masalah, punya pergumulan, punya kehendak. Dan mau tidak mau kalau kita membuat kontak dengan orang lain, kita harus melakukan sesuatu, yaitu mengasihi orang itu. Jangan kita berpikir begitu. Pokoknya aku nang gereja, muji Tuhan, sembahyang, dengar firman, pulang. Tidak, saudara. Murid Kristus mengasihi satu dengan yang lain. Untuk itu butuh apa? Ya butuh saling menyapa, saling mengenal. Butuh sedikit waktu untuk bicara-bicara. Tapi tetap jaga jarak ya. 1 meter dan bermasker. Sekarang. Tidak tahu sampai kapan. Nah, kenapa? Murid yang sejati itu saling mengasihi seorang dengan yang lain, sebab saling mengasihi itu adalah tanda bahwa kita murid-murid Kristus. Kalau seseorang mengaku murid Tuhan tetapi tidak mengasihi sesamanya, dia bukan murid, dia palsu. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Jadi kasih itu adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar bagi murid-murid Tuhan. Justru aneh kalau murid Tuhan tidak bisa saling mengasihi. Mengasihi bukan sesuatu yang harus menjadi beban bagi kita, tetapi itu menjadi sebuah kehidupan kita sehari-hari. Dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, kita mengasihi diri sendiri. Amin, saudara. Kalau orang berbuat baik terhadap dirinya sendiri tanpa Yesus, tidak ada gunanya. Orang berbuat baik untuk dirinya sendiri tetapi tidak peduli pada sesamanya, juga tidak ada gunanya. Dalam 1 Korintus pasal 13, Paulus berkata, sekalipun engkau punya karunia-karunia yang hebat, engkau dapat menyembuhkan orang, engkau dapat bernubuat, berkata-kata dalam bahasa malaikat, tanpa kasih kamu bukan apa-apa, kata Paulus. Tanpa kasih kamu tidak ada gunanya, kata Paulus.
Makanya dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, buah pertama dari buah Roh Kudus adalah kasih. Tetapi buah roh adalah kasih, baru seterusnya. Apapun yang kita lakukan, jika motivasinya bukan karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, maka semua yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Makanya Paulus berkata, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan. Ini yang menjadi penting bagi kita, saudara. Jadi sebagaimana kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mengasihi sesama kita. Dan yang terutama dalam kasih adalah membangun persekutuan yang harmonis. Kita harus mengatasi semua konflik. Kita harus mengatasi semua permasalahan. Kita harus mengatasi kesalahpahaman. Pertama-tama mulai dalam keluarga, suami, istri, orang tua, anak, saudara, bersaudara. Kalau saling mengasihi harus sudah mulai menyelesaikan konflik, menyelesaikan kesalahpahaman, mulai akur, membereskan masalah dengan lemah lembut, dengan kasih. Kemudian meluas kepada jemaat, saudara. Kalau yang namanya kita bersekutu pasti ada konflik. Konflik itu dari dua kata kon dan flektus. Kon itu bersama-sama, flektus itu bersentuhan. Ya kadang mungkin saya menyakiti hati Bapak Ibu menyakiti hati saya. Antar jemaat kadang karena kita capek lelah, di sopo menengai. Ya kadang kita tahu-tahu agak sedikit tinggi nadanya. Kalau itu terjadi harus diselesaikan. Amin. Harus sama-sama memulai. Kalau mungkin saya tidak merasa melukai hati Bapak Ibu merasa terluka, datanglah. Maaf Om, maaf Pak Pendeta, maaf Brur, kan begitu. Maaf Mas, ada yang memanggil saya Mas. Tapi enggak maaf bos lagi, karena Pak Yosef sudah di surga. Pak Yosef bilang maaf bos mungkin gitu. Tadi saya kurang srek dengan apa yang kamu lakukan. Tidak apa-apa, kalau memang itu betul, membereskan. Masalah mulai pandemi itu masih ada loh, kita nyisakan masalah pasti itu. Dibereskan, jangan dibiarkan saudara, jangan menumpuk dosa. Dosa yang tidak diakui itu berbahaya. Tapi jika kita mengakui dosa kita, Allah itu setia dan adil dan Allah itu akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yakobus 5 katakan, kalau ada yang sakit di antara kamu, datanglah kepada penatua-penatua jemaat. Hendaklah engkau saling mengampuni seorang akan yang lain, membereskan masalah hidupmu, maka engkau akan disembuhkan oleh Tuhan. Karena penyakit seringkali dipicu dari stres, dipicu dari dosa, dipicu dari ketidakada sejahteraan dalam hidup kita. Alkitab berkata, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Mari kalau kita merasa ada konflik, ada nggak enak, bereskan. Dan orang-orang percaya harus terbuka untuk menyelesaikan semua masalah. Jangan lari. Nggak, aku sudah mau ketemu dia lagi. Jangan, saudara. Selesaikan, karena itulah yang membuktikan bahwa kita adalah murid-murid Kristus yang sejati. Amin. Coba kita baca Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, ya. Kenakanlah kemurahan, kenakanlah kerendahan hati, kenakanlah kelemah lembutan, dan kenakanlah kesabaran. Ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Amin. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kita.
demikianlah kita mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Jangan biarkan ada dosa yang belum diakui. Selesaikan, saudara. Karena inilah yang menandakan bahwa kita adalah murid-murid Kristus yang sejati. Yang ketiga, saudara, tugas gereja adalah memuliakan Tuhan dengan memuridkan orang-orang percaya supaya dia bisa memuridkan orang lain. Nah ini, saudara. Ini bicara soal pelipat gandaan, saudara. Ini misi Tuhan. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dengan apa? Menjadikan murid, dan murid yang ini menjadikan murid, menjadikan murid, menjadikan murid. Tidak hanya gereja atau pemimpin-pemimpin jemaat memuridkan jemaat, tetapi jemaat harus bisa memuridkan orang-orang lain juga. Mulai memuridkan anak-anaknya, keluarganya, memuridkan teman-temannya, memuridkan sesama orang percaya, karena tingkat kerohanian kita ini berbeda-beda. Kalau kita bersekutu seperti ini, kita butuh pergaulan supaya kita bisa saling memuridkan. Ini yang menjadi kehendak Tuhan atas setiap kita yang percaya kepadanya. Memuridkan orang lain artinya kita menjangkau orang-orang yang terhilang untuk menjadi milik Tuhan, dan mereka dimuridkan untuk mengasihi Tuhan dan sesama, untuk akhirnya menjangkau orang lain lagi. Jadi Yesus itu tidak memanggil orang berdosa untuk bertobat saja, tetapi orang-orang berdosa itu juga diutusnya untuk menjadikan orang-orang lain datang pada Tuhan dan mengalami pertobatan. Ini tugas kita. Lukas 5 ayat 32. Lukas pasal 5 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Dan kita yang sudah bertobat diutusnya untuk pergi menjadikan semua bangsa muridku. Dan orang-orang yang kita muridkan, kita utus juga mereka untuk memuridkan orang-orang lain. Ini yang harus terjadi, saudara. Supaya terjadi multiple, pelipat gandaan. Ada pertambahan jiwa-jiwa, saudara. Kualitas pasti menghasilkan kuantitas. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh murid Tuhan, akan ada murid-murid Tuhan yang lain. Contohnya pemain musik, kan tiap generasi ada. Kalau yang senior-senior tidak memuridkan yang lain, nggak ada generasinya. Yang senior-senior pergi, habis, saudara. Makanya saya kenapa bertekun juga di Sekolah Tinggi Alkitab dan bersyukur atas dukungan jemaat, karena kami memuridkan. Nanti waktunya saya pulang ke surga, harus ada yang meneruskan. Amin. Nah kalau kita tidak memuridkan, lama-lama tidak ada orang Kristen. Dan memang tidak ada orang Kristen kalau tidak ada amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Gitu. Apakah anak-anak kita sudah kita muridkan, itu menjadi pergumulan kita. Ya. Suami setia ke gereja, istri belum dimuridkan. Ada yang begitu. Orang tua setia ke gereja, anak-anak tidak tahu kemana. Ini tugas kita, saudara. Ya. Jadi saat orang berdosa bertobat menjadi murid, dia dimuridkan supaya bisa membawa orang lain kepada Yesus. Menjadikan orang lain untuk menjadi seperti Yesus dan dapat menolong orang lain juga untuk menjadi pemurid-pemurid. Coba lihat dalam 2 Timotius 2 ayat 2, ini yang dilakukan oleh Paulus, 2 Timotius 2 ayat 2. 2 Timotius 2 ayat 2. Ya. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi Paulus memuridkan Timotius. Timotius harus memuridkan orang-orang lain.
dan menjadikan mereka pemurid selanjutnya. Jadi ini yang paling penting. Jadi jangan kita mau semuanya, wah saya tahu sendiri ya sudah, yang penting aku selamat, yang lain aku tidak peduli, tidak seperti itu. Jadi ada beberapa generasi di sini saudara, setidaknya ada 4 generasi. Generasi Paulus memuridkan generasi Timotius memuridkan generasi yang di bawahnya, dan orang yang di bawahnya harus memuridkan generasi berikutnya. Ini tugas kita. Jangan sampai gereja tambah hari bukan bertambah jiwa, tapi bertambah kurang. Berarti ada yang salah dengan kita. Kita tidak memuridkan orang lain untuk datang kepada Tuhan. Dan ini butuh keseriusan saudara, bahwa kita harus memberi waktu, tenaga. Ya memang agak susah sekarang ya, kita nggak bisa kumpul-kumpul seperti dulu. Mau membuat persekutuan resiko, ya mau Zoom, semua tidak bisa melakukan itu kadang-kadang. Tapi kita harus menemukan jalan, saudara. Ya pengurus gereja menemukan jalan gimana kita bisa fellowship, saling memuridkan. Dan memuridkan ini sifatnya 2 arah, timbal balik. Saya menjadi berkat bagi Bapak Ibu menjadi berkat bagi saya. Saya mendewasakan jemaat juga ikut mendewasakan saya. Tidak bisa saya dewasa tanpa jemaat. Coba kita baca di dalam Roma pasal 1 ayat 12. Roma 1 ayat 12. Pemuridan itu saling, saudara. Ya, simbiosis mutualisme gitu ya. Kalau di pelajaran biologi saya ingat dulu. Roma 1 ayat yang ke-12. Ayat 11 mulai. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Jadi Paulus itu rindu ke Roma untuk memuridkan jemaat di Roma, untuk mengajarkan Injil, untuk memberikan karunia rohani, tetapi di saat yang sama dia memberikan karunia rohani, dia diberkati oleh jemaat. Supaya aku turut terhibur oleh iman kita bersama-sama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Jika kita kumpul-kumpul begini, saya bisa menghibur Bapak Ibu melalui iman saya. Bapak Ibu juga menghibur saya melalui iman Bapak Ibu. Tiap-tiap orang dikaruniai karunia-karunia yang berlainan untuk saling membangun, untuk saling menguatkan. Dan tidak ada cara lain, kita harus berani membuka diri untuk bergaul dengan sesama orang percaya. Mulai menyapa, ngomong-ngomong, saling bersaksi, saling menguatkan, saling menghiburkan. Saudara hati-hati, ya, saya sempat sampaikan di renungan pagi itu, ya, yang saya rekam. Setan itu mencari orang-orang yang tersendiri, orang-orang yang lemah, yang lepas dari kawanan orang percaya lain. Gampang itu disesatkan. Tetapi kalau kita ada dalam persekutuan saling menguatkan, sulit untuk kita dikalahkan. Amin, saudara. Makanya mari kita mau memperhatikan tugas gereja ini. Mari kita memberitakan Injil kepada orang-orang terhilang. Mari kita mau memuridkan, rela dimuridkan. Mari kita menjadi murid-murid yang mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya, dan yang mengasihi sesama seperti Kristus mengasihi kita. Dan mari kita menolong orang-orang lain untuk dapat memuridkan orang lain. Mari kita tahu caranya, kita bisa pikirkan bersama supaya kita ada fellowship, saudara. Ya, saya udah kangen dengan sharing pria juga. Saya tidak hanya meneguhkan, tapi saya juga diteguhkan dengan kesaksian. Blessed Family Ecclesia, sudah lama kita tidak kumpul, kan begitu. Wanita, remaja, pemuda. Mari kita
memikirkan cara yang terbaik supaya kita dapat memenuhi tugas gereja. Amin. Bukan karena saya ingin kumpul-kumpul mencari keinginan sendiri, tidak, tapi kita mau melakukan tugas kita. Memberitakan Injil kepada orang-orang terhilang, memuridkan orang-orang percaya supaya menjadi seperti Kristus, dan menjadikan pemurid-pemurid untuk kemuliaan Tuhan. Keluar dari ini, kita keluar dari rel, kita keluar dari jalur, dan kita tidak hidup dalam kebenaran Tuhan. Mari sama-sama kita